Baik, kita lanjutkan. Kita akan mengatur bagian header. Kita akan memberikan jarak antara judul ini dengan container headernya. Kembali ke Sublime Text. Sekarang kita buat di sini sebuah header ya, khusus untuk semua header. Header ini kita berikan paddingnya atau jaraknya ya, padding untuk seluruh jarak atas kanan bawah 20 pixel. Kita save, kita lihat. Oke, jadi jaraknya antara judul ya, semua isinya berjarak 20 pixel. Kemudian untuk bawahnya sedikit kita berikan jarak, padding bottomnya kita berikan jarak 10 pixel, biar sedikit ke atas ya, ke atas. Oke, kemudian untuk list ini, list yang sudah kita berikan blok ya, dia sudah mendatar seperti horizontal. Kita berikan warna, kemudian kita hilangkan garis di sini. Kemudian jika kita juga memberikan, ketika mouse-nya didekatkan ke arah listnya, maka akan muncul like ya, warna like. Oke, pada bagian berarti kita fokusnya ke A ini ya, ke link ini. Link ini kita atur dulu di sini, kita buatkan stylenya, yaitu dia berada pada header ya, header dan tag A. Nah, jadi tag A ini berada pada kelas header ya. Jadi yang berada pada kelas header itu ada H1 dan UL dan LIA. Jadi kita fokus ke A. Kita akan mengatur A link ya, yang pada bagian header. Itu kita atur adalah text decoration ya. Kita berikan none. Ini maksudnya adalah nanti ketika kita jalankan di sini, kita refresh. Nah, maka garis yang di bawahnya hilang ya, karena kalau pakai garis tidak bagus juga ya tampilannya. Kemudian selanjutnya kita atur untuk warnanya. Colornya di sini saya berikan salmon. Kemudian kita save, kita lihat. Oke. Kemudian paddingnya saya berikan 3 pixel saja. Save, kita lihat lagi. Oke, jadi jarak ya. Padding jarak antara satu A ke A yang lainnya. Ya, jadi itu sudah kita atur semuanya untuk bagian header. Header ini sudah kita atur ya. Kemudian kita masuk ke bagian sampul. Sampul kita perlu menambahkan sebuah gambar. Di sini sudah saya tambahkan sebuah gambar, nanti bisa di-download. Saya berikan linknya nanti, silahkan di-download nanti. Nah, satu lagi lupa ya. Satu lagi untuk menimbulkan ya, memberikan warna di sini. Ketika diarahkan kursornya maka akan timbul ya, akan berubah warnanya. Kita kembali ke bagian header, kemudian khusus untuk tag A, ada namanya hover di sini. Hover ini ya bisa fungsinya banyak ya. Di sini kita akan mengubah background color-nya menjadi like sky blue ya. Kemudian color-nya kita berikan, kita coba lihat dulu, save, kita lihat di sini. Nah, ini kita arahkan ke sini maka dia
akan timbul warnanya. Kemudian colornya kita atur lagi untuk jadi lebih bagus lagi ya, white ya, colornya white. Nah, jadi warna dari tulisannya merubah menjadi putih ya, white. Ketika mouse diarahkan ke sini, maka itu adalah gunanya hover ya. Hover ini dijalankan ketika kita mengaktifkan ya, maka akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sampul ya, gambar. Di sini kan kita sediakan dulu sebuah gambar JPEG sampul. Itu bisa di-download. Ya, jadi kita atur di sini sampul. Kita panggil dulu gambarnya background image ya. Background image, kemudian URL-nya yaitu nama dari file gambarnya itu sampul JPEG. Sampul JPEG. Ya, jadi namanya kita taruh di sini, nama dari file sampul. Nama dari gambarnya ya, file gambar. Ini kita save dulu, ini kita save, kita lihat lagi di browsernya. Ya, belum muncul ya. Ini kita pengaturan lainnya, saya tambahkan lagi di sini height dulu. Tingginya sekitar 250 pixel, mungkin terlalu besar tadi ya. Lihat lagi, muncul ya. Karena terlalu besar gambarnya, jadi kita atur dulu height-nya. Bisa diatur ya. Kemudian untuk background size-nya, background size ini cover ya, kita save, kita lihat. Nah, maka dia menyelesaikan gambar asli ya. Nah, ini posisinya sekarang kita atur background position penuh saja supaya dia ya apa namanya, kalau tadi kan tidak ada, sekarang kalau 10 berapa, 10 pixel gimana tampilannya. Nah, di posisinya ya di tengah gitu ya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian untuk kita berikan border ya, border itu garis border pada bagian bawahnya uh, 5 pixel 5 pixel saja, kemudian dengan ketebalan dengan garisnya menyambung ya, yang warnanya light blue saja. Kita lihat itu border bottomnya atau border di bawahnya, bottom itu bawah. Nah, ada warna light blue sini. Kemudian untuk border topnya, border atasnya kita kasih lagi 5 pixel solid ya, salmon ya, 6 warnanya salmon. Set, kita lihat. Nah, ya, ada garis. Nah, itu untuk sampul ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat kontennya, yaitu terdiri dari judul artikel, kemudian ada di bawahnya tulisan penulisnya siapa, dan artikel di bawahnya. Ya, kontennya berarti pertama kita buat dulu judulnya, judul artikel, kemudian di bawahnya ada paragraf,
dengan kelas penulis ya. Jadi P penulis gitu ya. Ditulis oleh kita bukan di sini tag A untuk link, yaitu nama kita ya. Jadi nanti ini bisa diklik nanti ya. Kemudian tanggalnya hanya untuk kita lihat hasilnya, kita save, kita lihat ini masih standar, belum kita hias dengan CSS. Sekarang kita hias ya. Untuk judul artikelnya berarti di konten ya, H2, kelasnya konten ya, bagian konten ya, kemudian H2 nya kita atur, font size nya kita ubah, ukuran fontnya jadi 32 pixel. Kemudian untuk font weight nya bold, ditebal. Kita lihat hasilnya, simpan besar ya. Kemudian untuk P satu lagi konten P, margin bottomnya kita atur 20 pixel, margin bottomnya ya. Kemudian untuk font size nya kita jadikan 14 pixel, untuk kecil ya. Kemudian untuk khusus untuk A pada ya, link A ini, tag A ini pada bagian kelas penulis. Jadi kita panggil dulu pada bagian konten, kemudian bagian penulis dan A. Jadi dia fokus ke A. A ini karena A ini berada pada kelas penulis dan kelas penulis ini berada pada kelas konten. Itu colornya kita ubah menjadi salmon. Kemudian untuk text decoration-nya tadi ya, seperti yang tadi kita nonkan supaya tidak ada garis di bawahnya ya. Kita lihat untuk A ini. Yang berubah jadi salmon dan tidak ada garis ya. Kemudian sekarang kita buat paragraf atau artikel di bawahnya menggunakan ya lorem tab, kemudian lagi kita buat di bawahnya P lorem dan tambahkan lagi di bawahnya, tambah satu lagi lorem bisa ya.
2 lorem di sini ya. Kemudian satu lagi P, tambah lagi di bawahnya lorem. Ketiga P-nya ya dengan si lorem. Kita lihat save, kita lihat hasilnya. Nah, ini artikelnya ya. Kemudian sekarang akan kita buat bagian pada bagian footernya. Kelas footer di sini kita tambahkan sebuah P, ulang lagi ya, kita tambahkan sebuah P dengan kelas copy, copyright. Kita namakan kelasnya copy, isinya copyright. Nama kita save, lihat di bawahnya. Kita atur untuk CSS-nya di sini, footer, kita kasih background color-nya itu, lihat. Kemudian untuk padding-nya kita atur 10 pixel, lihat caranya ya. Kemudian untuk tulisannya, untuk kelas copy-nya, footer titik copy, yaitu yang T ya, T pada bagian footer copy. Kita atur color-nya menjadi EA. Kemudian untuk text line-nya itu center di tengah ya. Lihat.